untuk menyerahkan surat PLP ke kepala sekolah, yang dimana diterima langsung oleh Bapak Kepala Sekolah beserta Wakil Kepala Sekolah. Lalu pada hari Selasa, kami mengikuti kegiatan pembersihan di sekitaran halaman sekolah. Hari Rabu dan Kamis, kami ikut mendampingi siswa kelas 7 mengikuti kegiatan P5, yang dimana siswa kelas 7 berkunjung ke Monumen Jagerage. Dan siang harinya kami ikut mendampingi siswa kelas 8 mengikuti kegiatan pramuka, yang dimana kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Menyali. Lalu pada hari Jumat, kami mengikuti kegiatan menanam pohon di sekitaran taman sekolah. Lalu pada minggu kedua di hari Senin, kami mengikuti kegiatan upacara bendera di sekolah. Hari Selasa, Rabu itu kami libur nyepi. Lalu lanjut di hari Jumat, kami mengikuti kegiatan hari Jumat, mohon maaf Pak, kami melakukan kegiatan wawancara terhadap guru pamong dan diminta untuk mengawas siswa kelas 7 ulangan harian. Lalu yang berikutnya, temuan hasil observasi non-akademik. Kegiatan untuk non-akademik di SMP Lab Undiksa tersebut ada kegiatan ekstrakurikuler, yang dimana ada kegiatan ekstra pramuka yang wajib diikuti oleh siswa kelas 8 yang dilakukan setiap hari Jumat. Lalu ada ekstra bulu tangkis yang dimana dilakukan setiap hari Kamis. Lalu yang berikutnya, temuan masalah pembelajaran. Pada permasalahan dalam pembelajaran, di mana kurangnya siswa untuk memahami pembelajaran. Lalu yang berikutnya, ketika guru menjelaskan pembelajaran, ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan ke depan. Dan yang berikutnya, juga ada beberapa komputer yang tidak berfungsi, sehingga siswa tersebut harus belajar satu berdua dengan teman yang lainnya. Lalu yang berikutnya ada rekomendasi untuk kegiatan akademik. Saya beserta teman saya dari PTI ke depannya akan membuatkan media pembelajaran terhadap siswa, dan di SMP Lab tersebut masih kekurangan guru IT. Lalu yang dimana nanti kita beserta teman saya diminta untuk mengajar kelas 7 saja. Lalu untuk rekomendasi non-akademiknya, kami direkomendasikan oleh pembina pramuka untuk mengisi kegiatan pramuka anak SMP. Mungkin sekian dari saya, Pak. Ya. Oke. Nah, ini sama dengan yang temannya siapa yang di SMP? Bagosawi, Pak. Iya, Besari. Nah, sama ya, tapi Pak ingin menekankan di sini, berarti bisa bertemu dengan kepala sekolahnya ya? Iya, Pak. Bisa. Dari waktu itu saya masih nyari, tapi kepala sekolah sama wakilnya tidak ada di ruangannya, Pak. Tapi ketika di awal bertemu? Ketika di awal bertemu, Pak, tapi setelah saya ingin mewawancarai tentang ini KKN-nya, tidak ada beliau di ruangannya, Pak. Mungkin Senin dah saya cari, Pak. Ya, dipastikan ya. Jadi Iya, Pak. untuk tema dari KKN-nya itu harus dikomunikasikan dengan pihak sekolah tentunya. Tadi yang seperti yang Pak sampaikan. Jadi
Nanti harapannya program yang di sekolah ini harus bisa inline dengan yang program KKN yang adik usulkan di sana ya. Jadi apa Iya, program sekolah juga itu sejalan gitu ya. iya, Pak. Sehingga bisa apa namanya, bisa terlaksana dengan baik. Nah itu dari sisi, tema KKN. Tetapi, sebelum datang ke kepala sekolahnya, mungkin adik-adik dan, ini Putu Jusdiawan itu dengan teman-teman juga sudah menyiapkan kira-kira tema yang tepat apa gitu, sehingga ada bahan ketika berdiskusi dengan kepala sekolahnya. Jadi tidak kosongan menyampaikan, apa namanya, program KKN-nya. Jadi sampaikan dulu, misalkan, "Pak, saya, eee, apa namanya, ingin berkonsultasi dengan Bapak terkait dengan, kegiatan non-akademik. Non-akademik ini akan kami, apa namanya, kami kaji dan kami terapkan di program KKN nanti. Nah, ada beberapa program KKN Pak, Bapak, ya misalkan dari program KKN, wajib dan KKN pilihan gitu ya. KKN wajib ini ada beberapa, pilihan ada beberapa. Nah, dari sekian ini, seperti apa kiranya, yang mungkin bisa sejalan dengan program sekolah? Nah, gitu penyampaiannya ya, Baik, Pak. sejauhan ya, dengan teman-teman di sana, sehingga komunikasinya bisa lancar. Yang utama adalah komunikasi dengan pihak sekolah, baik guru, kepala sekolah, dan apa namanya, perangkat sekolah lainnya di sana ya. Itu yang paling penting juga ya. Selain programnya yang bagus, komunikasinya juga bagus, harus itu yang utama, ya. Baik, Itu Pak. disampaikan. Nah, kemudian terkait dengan, bidang akademiknya, terkait dengan khususnya dengan yang proses pembelajaran TIK di sana kan yang mengajar guru non-IT ya, Iya, Pak, betul. non-IT. Nah, kira-kira ini apa namanya, banyak hal yang, Yosdiawan bisa terapkan, apalagi yang non-IT, gurunya yang mengajar di sana, jadi ada beberapa strategi yang bisa dilakukan gitu ya, terkait dengan itu. Nah, tetapi itu juga bisa menjadi tantangan gitu ya, karena nanti setelah, program ini berakhir, kira-kira keberlanjutannya seperti apa. Nah, itu juga perlu pertimbangkan. Nah, misalkan sebagai contoh, Eee, misalkan disediakan media pembelajarannya, sehingga nanti guru-guru yang mengajar TIK gitu yang dari bidang non-IT itu bisa memanfaatkan produk Yosdiawan dan teman-teman, buat gitu ya. Misalkan modul yang diberikan, ya modul pembelajarannya, sehingga sudah sesuai dengan, RPP gitu, bisa disampaikan. Nah, itu produk-produknya itu. Itu bisa banyak sekali yang dikembangkan di sana, ya. Itu bisa menjadi usulan solusi. Nah, permasalahannya satu, guru yang mengajar di sana non-IT, ya. Kemudian dari sisi siswanya antusias untuk belajar di sana kurang. Nah, Ya, itu 2 permasalahan itu solusinya bisa banyak gitu, ya. Setiawan, Pak Yakin dan teman-temannya Pak Yakin bisa, memahami itu, apalagi dengan dibekali dengan ilmu kependidikan yang Setiawan sudah dapatkan di kampus, ya. Itu mohon apa namanya, dikaji lebih dalam lagi ya, begitu. Nanti mungkin kalau ada hal-hal ini untuk yang lainnya juga, baik yang sudah maupun yang belum, apabila menemukan kendala-kendala, ini kan kita berlanjut bimbingannya sampai PLP 2 dan KKN juga ya. Jadi seperti itu, nanti mungkin kalau ada kendala-kendala ya bisa nanti didiskusikan lagi, akan ada jadwal bimbingan lagi gitu ya. Kalau adik-adik yang lebih enak itu bimbingan luring bisa datang langsung ke kampus gitu boleh juga. Nanti bisa janjian dengan Pak, ya, begitu. Jadi ini, tidak, apa namanya, tidak kaku ya, solusinya A ya harus A sampai selesai, tidak gitu. Tapi nanti dikondisikan, disesuaikan dengan, eee, apa namanya, kondisi di lapangan gitu ya, disesuaikan dengan kondisi lapangan. Ya gitu ya, Yosdiawan, eee, permasalahannya juga sangat banyak Pak, ya pengalaman Pak membimbing mahasiswa di SMP Lat ya begitu, karakteristiknya siswanya sudah ini, sudah ribut gitu, mahasiswanya sudah menjelaskan di depan tidak didengarkan gitu kan.